رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. Baik tambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar? Kenapa kok kesunnya? Saya sudah selesai ya, tapi temani dulu. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir. Hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Berarti jumlahnya semuanya 19. Baik, ayo kita main ya. Saya yang kemarin sedikit itu kita main supaya lebih semangat belajar hari ini. Siap? Hari ini saya akan semangat belajar. Belajar bersama guru-guru di sini sangat menyenangkan. Menyenangkan. Siapa? Nadira. Nadira. Apa? Menyenangkan sekali belajar matematika. Menunjuk siapa? Azizi, matematika. Bukan, biarlah dia, jangan diajari. Matematika itu ilmu yang menantang. Yanda, menantang. Ayo. Siapa? Naila, menantang. Menantang jiwa. Tunjuk siapa? Naila, jiwa. Azel, jiwa. Kok kaget kamu? Jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Ada ya, setidaknya kalian. A. Adab berbicara dan menyampaikan pendapat atau pertanyaan. B. Menghargai pendapat orang lain. C. Tidak menyela pembicaraan. Kesepakatan kelas kita ya, semoga dengan adanya kesepakatan kelasnya akan lebih tertib, dan kalau ada kesepakatan lain yang kira-kira harus dibahas, boleh nanti kita tambahkan. Baik, yang berikutnya, buat materi yang sudah kita dapatkan pada pertemuan yang lalu. Yang sudah kita pelajari ya. Kalau ditanya definisi asam apa? Coba Azizi. Asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Kalau basa, Basa merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH. ya itu ya. Berikutnya, kalau secara umum sifat asam itu apa dan basa? Eza, Mempunyai rasa asam. asam. Kalau basa rasanya apa? Mempunyai rasa pahit. Mempunyai rasa pahit. Itu ada beberapa ciri dari zat asam, antara lain bisa kalian lihat di slide yang Ustaz tampilkan. Selain tadi ya, benar ya. Kalau asam itu rasanya ya asam, kalau basa itu rasanya pahit. Jika diukur dengan alat khusus, maka pH-nya akan lebih kecil dari 7 atau ditulis pH Lebih kecil. lebih kecil dari 7. Tuh ya, pH itu tingkat keasamannya lebih kecil dari 7. Yang ketiga, Jika terkena kulit akan terasa perih. Untuk asam yang bersifat kuat juga bisa merusak, bersifat korosif, memicu karat jika terkena besi atau logam. berikutnya. Bersifat dapat menghantar listrik karena mengandung elektrolit. Nah, itu ya yang asam ya, dia bersifat korosif. Nah, yang berikutnya tentunya kita harus mengetahui beberapa contoh benda-benda atau zat-zat yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang tergolong asam dan basa. Itu yang pertama, contoh asam. Ascorbat atau vitamin C yang ada pada buah-buahan. Nah,
vitamin C itu adalah asam ascorbat kalau bahasa kimianya. Pernah ya minum vitamin C? Ya, itu adalah contoh-contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak ya ketemu vitamin C? Pernah ya. Terus lemon, jeruk nipis, sitrat, asam malat pada buah-buah pir. Ajeng, coba contoh bahasa apa Ajeng? Antasida, yaitu obat untuk asam lambung atau emah. Kedua, sabun. Ketiga, soda kue. Berarti banyak sekali zat-zat yang kita temui dalam kehidupan kita itu yang tergolong asam atau dia basa. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya sudah kita tempuh mulai dari yang A, B, C. Hari ini kita tinggal menyelesaikan yang D. Coba Naila baca tujuan pembelajaran dari A. Melalui percobaan peserta didik dapat menggunakan indikator asam basa buatan dan alami dengan benar. Nah, yang sekarang kita akan konsentrasi ke tujuan yang terakhir yaitu yang D. Melalui percobaan peserta didik dapat menggunakan indikator asam basa buatan dan alami dengan benar. Habis ini ada pertanyaan? Kita lanjut coba. Kalian perhatikan gambar berikut. Ya, gambar apa kira-kira? Kalau kita kaitkan dengan tujuan kita tadi, terutama yang D, kira-kira muncul pertanyaan apa itu dalam pikiran kalian? Itu ada gambar apa coba? Apa saja coba sebutkan? Ada gambar jeruk. Mana tomat? Oh iya, tomat. Terus soda, vitamin C. Itu yang putih itu apa tuh? Nanas. Sabun. Gambar di atas, adakah yang ingin bagaimana? Ajeng apa yang jadi pertanyaan? Yang muncul pertanyaannya? Bagaimana cara membedakan antara asam dan basa? Bagaimana cara membedakan bahwa zat-zat tersebut termasuk asam atau basa gitu ya? Maka hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui suatu zat termasuk asam atau basa. Ini adalah hasil asesmen kalian di awal, menunjukkan bahwa pola belajar kalian. Pola belajar itu ada yang kinestetik, visual, dan ada yang auditory. Banyak yang kinestetik, tapi ingat ya maksudnya di sini kinestetik itu adalah kecenderungan, kesukaan, kebiasaan atau kemudahan kalian itu lebih kinestetik. Bukan berarti kalian nggak visual sama sekali, nggak bisa baca sama sekali, nggak bisa belajar dengan melihat, bukan seperti itu. Walaupun kalian lebih banyak kinestetik, bukan berarti kalian nggak bisa mendengarkan sama, tidak. Tapi lebih nyamannya kalian itu kinestetik. Nah, kelompok yang sudah terbagi ini itu isinya dia campur atau heterogen. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audi. Dalam satu kelompok tadi itu ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audi. Ya. Coba cek per kelompok sekarang. Gelas bening ada semua? Ada? 6 ya? 6. Kelompok 1 ada gelas beningnya? Ada. Kelompok 2 ada, kelompok 3 ada. Yang kedua, lumpang.
Yang pertama kerja nanti, perhatikan. Kalau kunyitnya kan sudah bentuknya serbuk. Nah, itu nanti kalian larutkan di gelas. Larutkan di gelas kunyitnya. Ya. Kalau dia masih ada kotornya, boleh disaring. Tapi kalau kira-kira sudah bersih, terus disaring. Karena jeruk, sabun, dan air garam itu masuk ke asap basah atau netral dengan menggunakan kunyit dan pengawas sepatu. Kalian masukkan atau teteskan atau tambahkan pengawas dari pelarutan yang tadi. Itu kalian lihat perubahan warnanya, catat di LKPD yang sudah disiapkan. Kan sudah ada ya di bawah itu ya pengamatannya, warnanya. Silakan ada yang tanya. Kurang 3. Oke guys, Pelajari dulu. ini alat dan barang yang kita perlukan. Yang pertama, kita butuh adanya lampunya. Nah, ini karena aku tidak. Nah, wadah itu gelas kita ya. Yang penting dulu. Kalau tarik atau untuk ada sabun, ada odol, sama saya. Kalau kita cuma 2 ya. Itu yang ngomong nggak apa tuh? Pertama, kita akan membuat indikator alami dari Itu dibuat dulu di dalam 1 gelas. Siapkan larut atau air kunyit. Nah, itu adalah bunga sepatunya. Bunga sepatunya itu digerus. Bunga itu kayak yang merah, yang merah. Sebenarnya bunga lampu bisa dipakai kulit manis, bisa dipakai. Kan warnanya kalau memang itu agak keunguan kan. Saya kira ada pertanyaan? Bisa? Ya, ayo kerjakan. Kasih air, diaduk, disiapkan sebagai indikator yang pertama itu ya. Kalau ada kertas, kertas label, dilabeli. Terutama yang warnanya sama. Kayak kan kalau air sabun, air garam dengan air perasan jeruk kan hampir sama warnanya. Bunga sepatunya ada? Yo, tumbuklah. Ayo gantian ya. Atau kerjasama aja dengan kelompok yang lain itu yang ada alunya. Nanti dibagi 2. Kasihkan aja bunga sepatunya. Nanti dibagi 2. Bukan jamu ya itu. Tambah air biar lebih cecer. Deterjen apa sabun toiletnya tidak berwarna. Takutnya warna ungunya ganggu nanti dia. Sabunnya ganti ya, ganti yang tidak berwarna biar tidak salah persepsi nanti. Warnanya pokoknya catat dulu apa yang kalian temukan. Warnanya pucat, warnanya apa. Itu bunga sepatu tadi ya? Ya, pokoknya lihat dulu. Nanti kan dia terlihat perbedaan warnanya. Nanti kan ada perubahan. Punya perasaan punya suatu yang enak, punya suatu tadi yang enak, yang seperti ini. Saringannya. Ya dicicipi.
sabun sebenarnya kurang di sini ada air biasa, air sabun, air jeruk, air biasa, air sabun, air jeruk, air biasa. Yang ini tetes dengan kunyit. Siap. Udah cukup itu. Semangat nian kau nih kalau suruh ngulek ya, semangat sekali. Woi, pakai pisau, astagfirullahaladzim. Pakai pisau. Lagi, karena banyak itu. Dah, coba diaduk. Kayak gitu. Ngapain? Kok dikit nian? Oh iya, catat. Warna aja. Masa? Oh itu campur dengan bunga mat. Oh ya sudah, pokoknya apa yang kalian temukan catat. Dah nanti kita bahas di mana kesalahannya. Kelompok kalian ini dari awal tuh. Gimana? Ada perbedaan warnanya? Coba diangkat yang dua ini dulu, karena taplaknya merah. Angkat dua-duanya. Nah, ada beda warnanya ya. Catat di LKPD. Yang satunya coba. Yang gelas yang itu ada nggak? Kalian bisa nggak bedakannya? Nah, catat di LKPD pokoknya kawan. Coba catat dulu di LKPD, nanti kita akan analisis. Terbalik kamu tuh berarti. Air jeruk dikasih kembang sepatu dikasih kunyit, air sabun dikasih kembang sepatu dikasih kunyit. Tadi terbalik ya? Sudah kelihatan warnanya? Sabun jeruk sudah ketemu dulu. Dah, catat warnanya. Coba kalian itu teorinya seharusnya. Kesimpulan itu berarti jeruk itu kalau dengan warna seperti itu asam atau basah. Air sabun kalau warnanya seperti jadi asam atau basah kesimpulannya. Yo, ya, biasa salam hasil. Yuk yang lain diam dulu biar yuk Solo membacakan presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatan. Coba dengar dulu, nanti disamakan. Asam dan basah. Larutan air jeruk dicampur dengan kembang sepatu berubah menjadi warna merah muda. Campur dengan kunyit berubah menjadi kuning tua. Kesimpulannya air jeruk adalah asam. Air sabun campur dengan kembang sepatu berubah menjadi warna ungu. Air sabun campur dengan kunyit berubah warna menjadi kuning muda. Kesimpulannya air sabun adalah indikator basah. Ya, yang lain ada perubahan, ada perbedaan warna enggak? Kalau kelompok satu apa perbedaan warnanya? Kelompoknya yuk aja sih. Warnanya apa tadi? Bacakan warnanya. Apa yang membuat dia beda kira-kira? Kalian kan selalu bereksperimen kalian itu. Apa warnanya? Air sabun cerah. Simpulannya air sabun adalah Indikator basah. basah. Basah ya, bukan indikator tapi adalah basah.
Jangan lupa dibersihkan lagi. Dah, bersihkan lagi. Duduk lagi. Yang sudah bersih-bersih, duduk lagi di bangkunya. Udah ya, itu kita sudah belajar indikator. Indikator itu, itu sudah. Nah, indikator itu adalah senyawa yang digunakan untuk mengetahui, kita ingin mengetahui apakah sebuah larutan tersebut asam atau basa atau netral. Tapi netralnya tadi seharusnya pakai air atau air garam. Bisa kita lakukan. Nah, indikator itu ada dua. Indikator itu alatnya untuk mengetahui asam dan basa tadi itu ada dua. Ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami sudah kita coba tadi. Pakai apa tadi kita tadi? Pakai apa tadi kita tadi? Pakai bunga sepatu dan kunyit. Dia akan memberikan warna yang berbeda terhadap larutan asam dan basa sehingga bisa jadi indikator. Tahu kita ini adalah basa, ini adalah asam. Karena gini nanti, karena bisa dicari. Yang kedua ada indikator buatan. Ini yang lebih canggih ya, yang lebih simpel. Indikator buatan itu kayak gini. Ini aneh ya. Nih, indikator buatan. Indikator buatan itu contohnya ada pH universal. Kayak gini pH universal tuh. Dia satu stick gitu, stick kertas ya, stick isinya tuh berwarna-warna seperti itu. Nah, itu kalian bisa dicelupkan ke dalam larutan. Habis itu kan dia akan menimbulkan warna. Warnanya dicocokkan dengan warna standar. Itu namanya pH universal. Nanti kita tahu dari situ dia ini termasuk asam atau basa. Nanti kalau kita punya lab IPA biasanya ada itu salah satu pelengkapnya. Atau pH buatan yang lebih canggih yang digital ya. Ini kalau dicelupin ada angkanya ya. Itu namanya pH digital. Angka itu menunjukkan pH. Kalau pH di bawah 7 asam atau basa? Asam. Kalau di atas 7? Basa. Nah, itu dengan pH meter itu bisa menunjukkan asam atau basanya. Nah, di simulasi PET itu nanti seperti dia pH tadi. Nanti dia bisa menunjukkan warna. Kalau warnanya merah misalkan dia asam. Warnanya agak merah lebih berkurang sedikit dia berapa pH-nya, nanti bisa sampai menunjukkan seperti itu. Nanti kalian silakan buka di rumah, namanya PET simulation. Visual fisika, ada kimia, ada biologi, ada geografi mungkin. Baik, dari pelajaran yang sudah kita pelajari dan dari percobaan menggunakan kunyit dan bunga sepatu, kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil? Kesimpulannya, Ajeng, kesimpulannya apa Ajeng? Ekstrak kunyit dan kembang sepatu bisa dipakai sebagai indikator asam dan basa. Yo, berarti kedua bahan tadi sebagai bahan alami bisa dipakai sebagai asam dan basa. Berikutnya, Zelin, apa yang bisa disimpulkan? Kunyit akan berwarna kuning pada asam, warna merah pada basa. Yo, itu warna indikator kunyit ya. Kalau kembang sepatu ya, satunya. Ayo Azel. Kembang sepatu akan berwarna merah jika ditetes dengan larutan asam. Dan akan berwarna kuning jika diteteskan dengan larutan basa. Iya, tuh ya kesimpulan kita. Kita tuliskan di depan ya kesimpulannya sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selesai kita revisi dulu, revisi terakhir. Terakhir hari ini kita habis ini tutup dengan doa. Apa perasaanmu belajar hari ini? Ada yang berani jawab? Perasaan belajar hari ini apa? Seru? Kalau percobaan pasti seru ya. Terus apa yang sudah membuatmu senang hari ini? Selesai. Tapi sebelum kita tutup seperti biasa ada soal yang harus kalian kerjakan sebagai kewajiban. Dikit, soalnya cuma 5, gak sesusah kemarin itu. Cuma dikit. Ini harus dikumpul.
Dan terakhir kita akan mengerjakan post test atau soal. Langsung kerjakan saja. Yang sudah dapat langsung dikerjakan. Sudah soalnya post test. Habis itu langsung dikumpul. Baik, selesai pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sudah siap ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, silakan kita berdoa. Bapak silakan pimpin doa. Siap duduk rapi. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semua. Bapak, Ibu, guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Edi Purnomo. Saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan kategori 2 pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan best practice atau praktek baik salah satu hasil mengikuti program ini. Selamat menyaksikan. يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قريب يحمل فجرا لينير بتلاوته. Hasil dari penerapan Problem Based Learning atau PBL pada pembelajaran IPA materi zat dan karakteristiknya, yang pertama yaitu siswa lebih fokus dan aktif. Terlihat mereka tidak ada lagi yang mengantuk atau mereka sibuk mengobrol dengan temannya. Mereka semuanya fokus pada pelajaran IPA pada saat itu. Selain itu, pada saat diskusi dan presentasi, mereka semuanya sebagian besar hampir terlibat, baik bertanya ataupun menjawab dan menanggapi dari presentasi teman-temannya. Yang berikutnya tentunya dari tes sumatif yang kita lakukan mengalami peningkatan. Mereka semuanya bisa menjawab soal dan kita ukur pemahamannya. Hampir sebagian besar dari mereka telah melampaui standar minimal. Demikian yang saya dapat bagikan dari best practice atau praktek baik yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, Kepala Program Pendidikan Profesi Guru, para dosen dan pamong yang sudah sabar membimbing kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat menghasilkan lebih banyak lagi guru yang profesional untuk pendidikan Indonesia lebih maju. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.